به علينا من بلوغ شهره وإتمام فضله. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di sini. Kita semua menumpahkan seluruh rasa kita. Kita hadir bersama menggemakan takbir, memenuhi seluruh pelosok bumi ini dengan gema takbir. Yang kita berharap bahwa takbir kita mengagungkan Allah tersebut adalah bentuk rasa syukur kita, di mana Allah sebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bersyukur bahwa kita telah bisa dimampukan untuk beribadah selama bulan Ramadan. 30 hari atau 29 hari lamanya kita beribadah, dan kita bertakbir memuji kepada Allah juga bahwa Allah telah memampukan kita. Allah yang maha besar telah memampukan kita untuk melakukan ketaatan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pandanglah langit di atas sana, maka kita lihat betapa indahnya langit yang berada di atas sana. Tapi hal itu berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina sana. Mereka memandang langit ke atas seraya menunggu, akankah ada bom yang datang atau bantuan makanan yang akan datang. Mereka melihat ke atas seraya melihat bangunan-bangunan yang hancur di sekitar mereka. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita bisa beribadah dengan penuh khidmat, dengan rasa aman. Tapi saudara-saudara kita jauh di sana, di tepi Gaza, mereka merasakan ketidakamanan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu bahwa di sana adalah letak kiblat pertama kita, bahwa di sana adalah salat yang satu kalinya dilipat gandakan 500 kali lipat di Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala bahkan sebutkan dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah sebutkan alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekitarnya. Jemaah, tanah Gaza, tanah sekitarnya adalah tanah-tanah yang diberkahi, tanah yang seharusnya kita pikirkan, kita lihat. Semangat kita berbagi buka puasa, semangat kita berbagi sahur di bulan Ramadan ini seharusnya sampai kepada saudara-saudara kita di sana. Kita mungkin bertambah berat badan kita karena kita senantiasa menambah porsi makan kita ketika berbuka dan ketika sahur. Bahkan setelah salat tarawih kita makan lagi. Setelah makan lagi kita tertidur, bertambah lemak kita. Tapi saudara-saudara kita, hari demi hari mereka meninggal kelaparan. Apakah itu tidak akan ditanya kepada kita nanti di hari kiamat? Apa yang kau lakukan membiarkan saudara-saudaramu kelaparan di sana? Jemaah yang dirahmati oleh Allah, 180 hari lebih saudara-saudara kita ditindas. Tapi keberkahan dan limpahan darah para syuhada, pedih memang, perih memang, tapi janji Allah dalam surat Ali Imran ayat 140, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Jika kalian mendapatkan luka, maka orang-orang sebelum kalian juga pernah mendapatkan luka yang sama. Mana hari kejayaan, hari kemenangan, dan hari kehancuran? Nudawiluha bainan nas, kata Allah, kami pergilirkan di antara manusia.
Agar apa? Agar Allah mengetahui siapa sebenarnya di antara kita yang benar-benar beriman dan siapa di antara kita yang mau syahid menjadi para pejuang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, teriakan anak-anak saat bermain saat salat tarawih, teriakan anak-anak saat pesantren kilat, kita lihat betapa cerianya mereka. Tapi berbeda dengan teriakan anak-anak di Gaza sana. Teriakan kehilangan ibunya, teriakan kehilangan ayahnya. Kita masih bisa dengan anak-anak kita bahagia hari ini. Mereka ada yang memegang 3 anaknya dalam keadaan wafat di hari raya mereka. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tapi Gaza tak peduli. Gaza tetap tegak berdiri. Di setiap jiwa pemberani denyut kalam ilahi ada basah dahaga nurani membentang asa di atas puing-puing yang terurai. Gaza tak peduli. Ia selalu lahir kembali, membakar kezaliman penjajah Ibrani, mengirim dentuman bagai kembang api. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka garis finish kita bukan sekarang. Garis finish kita bukan salat Idul Fitri ini. Garis finish kita adalah saat Allah memanggil nyawa kita. Saat malaikat maut datang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa akan merasakan yang namanya kematian. Itulah garis finish setiap orang. Atau bagi orang-orang yang masih hidup di akhir zaman nanti, maka saat terbit matahari dari barat, itulah garis finish yang Allah katakan, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Kata Allah, pada hari itu tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang jika matahari telah terbit dari barat. Tidak diterima lagi taubat seseorang. Tidak ada kebaikan sedikit pun bagi seseorang yang baru mengaku beriman di saat matahari terbit dari barat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, carut marutnya permasalahan di negeri ini jangan menyurutkan semangat kita untuk terus melakukan hal-hal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan bahwa kita bisa sholat setiap malam, berarti kita bisa memelihara hal tersebut. Ramadan mengajarkan bahwa kita bisa menahan lapar, berarti mengajarkan kepada kita bahwa di luar Ramadan kita bisa melaksanakan saum sunnah. Bahkan ada anjuran untuk melaksanakan 6 hari saum sunnah di bulan Syawal. Ramadan mengajarkan bahwa kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, berarti kita pun bisa berbagi kepada saudara-saudara kita di Gaza sana. Kita bisa mengirimkan makanan kepada lembaga yang kita percayai. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah, kata Rasulullah, demi zat yang jiwanya berada di dalam tangannya, itu demi Allah maksud Rasulullah, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman, kata Rasulullah, hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian ingin aku tunjukkan kepada satu amalan yang mana jika kalian mengerjakannya kalian saling mencintai, yaitu afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebarkanlah salam maksudnya adalah sebarkanlah kebahagiaan, sebarkanlah kedamaian bagi seluruh manusia. Bukankah Islam adalah rahmatan lil alamin? Demi Allah, tidak akan jaya umat ini sebelum kita bangun sampai kita mau tidur lagi. Yang kita pikirkan adalah umat Islam, yang kita pikirkan adalah kejayaan Islam. Betapa hinanya jika kita terus memikirkan diri kita sendiri, bangun memikirkan kita, dan mau tidur pun memikirkan kita saja. Mau sampai kapan kita terus-terusan seperti itu? Tolong kita bangun dalam keadaan memikirkan umat Islam. Bangunlah dalam keadaan kita tidur dan umat Islam terbayang dalam mimpi kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan memang madrasah takwa, meluluskan hamba-hamba Allah yang bertakwa.
Maka dari itu mohon titip kepada para ayah. Saya juga adalah seorang ayah. Wahai para ayah, jaga keluarga kalian dari api neraka. Jaga anak-anak kalian dari api neraka. Jaga istri kalian dari api neraka. Jagalah keluarga kalian dari api neraka. Wahai para ayah, jangan biarkan ada anggota perempuanmu yang keluar rumah tanpa jilbab. Wahai para ayah, kalian yang akan ditanya nanti di akhirat. Kalian yang akan ditanya kelak di akhirat tentang anak-anak kalian. Jagalah anak-anak kalian agar terus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jemaah, wahai para ibu, wahai para perempuan, wahai para madrasah, wahai para madrasah pertama, tolong, memang bisa jadi surga ada di telapak kaki ibu, tapi bisa jadi neraka ada di telapak tangan para ibu saat kalian tidak menjaga anak-anak kalian. Maka dari itu, tolong jaga dan ingatkan suami kalian ketika suami kalian melenceng dari jalan yang benar. Ingatkan dengan penuh kelembutan. Surga berada di telapak kaki kalian, dan tolong jaga agar jangan neraka berada di telapak tangan kalian. Wahai para pemuda, Islam menaruh harapan kepada kalian. Wahai para pemuda yang bertakwa, jagalah ketakwaan kalian. Bukankah Konstantinopel terbuka oleh seorang Muhammad Al-Fatih yang masih muda usianya? Bukankah para pemuda yang bertakwalah yang berperan untuk kejayaan Islam? Maka dari itu, orang-orang kafir hanya fokus menghancurkan dua golongan, hancurkan pemudanya dan hancurkan wanitanya, maka Islam akan hancur sampai akar-akarnya. Oleh karena itu, jemaah, kalian yang masih berusia muda, tolong ajak teman-teman kalian agar tidak tersesat dari jalan yang lurus. Ajaklah agar mereka nongkrongnya di masjid. Ajaklah agar mereka mencintai masjid. Merekalah para pemuda yang akan dinaungi Allah. Yaumun la dhillah illa dhilluh. Hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai para perempuan yang muda-mudi, yang masih pemudi, tolong jaga aurat kalian. Tolong jangan menjadi sebab terjadinya perzinahan. Tolong jaga ketakwaan kalian dengan sering-sering betah di rumah kalian. Jaga dengan sering membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Dan terakhir, wahai, meskipun mereka tidak bisa mendengar, wahai para mujahid yang bertakwa di sana, wahai para mujahid yang sedang berjuang di Palestina sana, memang suara ini tidak sampai ke sana, tapi doa kami sampai kepada kalian. Memang zasad kita tidak bisa sampai ke Palestina, tapi demi Allah, doa-doa kami dalam setiap selesai salat kami sampaikan kepada kalian, segera agar kalian segera menang melawan para penjajah Zionis, agar segera dalam doa kita, Allahumma harriril Masjidil Aqsa min najasil Yahudil ghasibin. Ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa dari para penjajah Zionis laknatullah. Dan kita berdoa, Allahumma harriril Masjidil Aqsa, bebaskan Masjidil Aqsa, wa'idil Masjidil Aqsa, dan kembalikanlah Masjidil Aqsa ke dalam pangkuan ila rihabil muslimin, ke dalam pangkuan kita kaum muslimin. Kita tidak mau lagi ada cerita jamaah iktikaf yang selalu dizalimi oleh tentara-tentara Zionis Israel. Mereka melakukan peribadatan yang najis, yang kotor di dalam masjid Allah. Kita saja marah kalau ada orang kafir mengotori Masjid Al-Ikhlas. Datang mereka mengotori Masjid Al-Ikhlas, masjid yang mungkin pahalanya sama seperti masjid-masjid yang lain. Kenapa kita tidak marah di saat ada masjid yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin? Kenapa kita diam saja saat ada masjid yang pahalanya 500 kali lipat dibandingkan salat di tempat yang lain? Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah, peliharalah ketakwaan ini. Jangan jadikan Ramadan ini berakhir di sini saja. Hiasilah hari-hari kita menjadi Ramadan di setiap harinya, menjadi sebagai ketakwaan setiap harinya. Dan ketika datang Ramadan tahun depan, maka ketakwaan kita kembali lagi meningkat menjadi level yang terus meninggi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tiba saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Di akhir ayat ini ya Allah kami meminta sebagaimana sunnah yang dilakukan oleh para sahabat, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka dari itu ya Allah, terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan ya Allah. Terima semua amalan-amalan kami ya Allah di bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, begitu juga atik riqabana minan nar, lepaskanlah teguk leher kami ini dari neraka ya Allah. Wa riqaba abaina minan nar, dan teguk leher ayah kami ya Allah, bebaskan ayah-ayah kami dari neraka ya Allah. Wa riqaba ummahatina minan nar, dan bebaskanlah ya Allah teguk leher ibu-ibu kami ya Allah dari neraka ya Allah. Wa abnaina minan nar, dan juga anak-anak kami ya Allah dari neraka ya Allah. Takdirkan kami bisa bertemu dengan keluarga kami kembali di surga-Mu ya Allah. Takdirkan kami bisa menggandeng tangan ibu kami, ayah kami ke surga ya Allah. Lindungi ayah dan ibu kami dari azab neraka ya Allah, dari azab kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika datang fitnah Dajjal, lindungi keluarga kami dari fitnah Dajjal ya Allah. Lindungi kami juga ya Allah dari fitnah-fitnah sebelum kedatangan Dajjal ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terakhir kami meminta agar Engkau memelihara kami sebagai hamba Allah yang bertakwa. Istiqomahkan kami ya Allah sampai husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.